Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Nuryanti, mahasiswa PG PAUD Unsultra Universitas Sulawesi Tenggara. Baik, saya akan membawakan materi dari mata kuliah karya tulis ilmiah. Baik, saya akan membawakan materi tentang apa pengertian karya tulis ilmiah. Yang kedua yaitu karakteristik dari karya tulis ilmiah, dan yang ketiga adalah jenis-jenis dari karya tulis ilmiah. Baik, kita ke pembahasan pertama, yaitu tentang pengertian karya tulis ilmiah. Yang dimaksud dengan karya tulis ilmiah adalah laporan tertulis yang berisi hasil sebuah kegiatan ilmiah yang dilakukan peneliti. Atau definisi dari karya tulis ilmiah yaitu tulisan yang membahas permasalahan berdasarkan dari penyelidikan, pengamatan, maupun pengumpulan data yang berkaitan dengan permasalahan tersebut dan ditulis menggunakan bahasa yang baku. Karya tulis ilmiah merupakan suatu karya penelitian. Penelitian tersebut misalnya dilakukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan lain-lain. Data yang didapatkannya melalui kajian perpustakaan, mengumpulkan pengalaman penelitian, dan bisa juga dari pengetahuan orang lain yang disajikan dengan fakta maupun dengan tulisan yang menggunakan bahasa yang baku. Yang berikutnya adalah karakteristik dari karya tulis ilmiah. Adapun beberapa karakteristik karya tulis ilmiah diantaranya seperti satu, logis. Maksudnya, setiap tulisan pada karya tulis ilmiah dapat diterima oleh akal sehat. Jadi, tulisannya dapat dibuktikan kebenarannya. Yang berikutnya adalah data yang jelas. Maksudnya, data pada karya tulis ilmiah yang disajikan bahan penelitian harus jelas sesuai fakta yang ada. Yang ketiga adalah objektif. Maksudnya, isinya ditulis secara benar sesuai fakta yang ada tanpa merekayasa atau mengada-ngada. Yang keempat adalah sistematis. Maksudnya penulisan maupun penyajiannya disajikan secara tersusun atau teratur sesuai prosedur yang berlaku. Yang berikutnya adalah pembahasannya tuntas dan menyeluruh. Selain disusun secara sistematis, pembahasan mengenai permasalahan dan pemecahannya dibahas secara tuntas dan menyeluruh, sehingga pembaca dapat memahami maksud dari karya tulis ilmiah tersebut. Yang berikutnya adalah menggunakan bahasa yang baku. Maksudnya, bahasa yang digunakan ialah bahasa yang baku, yaitu sesuai dengan bahasa standar yang benar. Yang berikutnya adalah dapat diuji kebenarannya. Maksudnya, masalah yang dibahas dan juga pemecahan masalah tersebut dapat diuji kebenarannya. Jadi, tidak mengada-ngada. Permasalahan yang dibahas dan hasil pemecahannya dapat dilakukan percobaan sehingga kebenarannya dapat dibuktikan. Materi yang ketiga yaitu jenis-jenis dari karya tulis ilmiah. Adapun jenis-jenis dari karya tulis ilmiah, jenis-jenis dari karya tulis ilmiah yaitu yang pertama adalah makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris dan objektif. Yang kedua adalah kertas kerja. Kertas kerja seperti halnya dengan makalah, namun analisis dalam kertas kerja lebih mendalam daripada makalah. Biasanya kertas kerja disajikan dalam suatu seminar. Yang berikutnya adalah skripsi. Skripsi adalah karya tulis yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain. Pendapat yang diajukan harus didukung oleh data dan fakta empiris dan objektif, baik berdasarkan penelitian langsung maupun secara tidak langsung. Yang berikutnya adalah tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang sifatnya lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh dari penelitian sendiri. Karya tulis ini akan diperbincangkan penguji terhadap satu atau lebih hipotesis dan ditulis oleh mahasiswa pasca sarjana untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar
dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta yang valid dengan analisis yang terperinci. Keterangan yang dikemukakan biasanya dipertahankan oleh penulis dari sanggahan-sanggahan guru besar atau penguji suatu lembaga pendidikan tertinggi, disertai berisi temuan original. Jika temuan ini dapat dipertahankan oleh penulisnya dari sanggahan penguji, penulis berhak menyandang gelar doktor atau S3.